Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, salam merayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan damai selalu. Untuk yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang bekerja mendapat rezeki yang berkah. Amin. Presiden Joko Widodo atau dipanggil Jokowi memanggil dua menterinya yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Keduanya adalah Menteri Tenaga Kerja atau Menaker Ida Fauzi serta Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yaitu Abdul Halim Iskandar. Pertemuan ini berlangsung di Istana Kepresidenan. Pihak-pihak menduga pemanggilan ini adalah upaya Jokowi menghambat penggunaan hak angket kecurangan pemilu di DPR, di mana PKB berencana mengajukan atau menanggapi hal ini. Terus Ketua Umum Relawan Pro Jokowi atau Projo Budiari angkat bicara. Dia yang mengatakan jika pertemuan tersebut hanya berbicara terkait tentang persatuan nasional di Indonesia, agar nantinya keinginan untuk menjadi negara maju dapat terwujud. Namun ia tak menjawab secara pasti ketika awak media menanyakan apakah pertemuan itu untuk menghambat dorongan penggunaan angket DPR RI, sebab 5 anggota Dewan fraksi PKB mulai menandatangani usulan hak angket agar bisa dibawa ke rapat paripurna DPR RI. Terpisah, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana meminta agar masyarakat tidak berspekulasi liar usai dua menteri dari PKB bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Jadi pertemuan itu berlangsung tanggal 18 Maret dan Ari mengatakan baik Ida Fauzi maupun Abdul Halim Iskandar merupakan menteri Jokowi dalam kabinet Indonesia Maju. Menurutnya wajar apabila mereka menghadap ke Jokowi. Ari menyebut pertemuan antara presiden dengan menteri-menterinya itu merupakan suatu hal yang wajar, apalagi Halim sudah menjelaskan bahwa pertemuan di istana itu merupakan inisiatif dirinya, dan Ida Ari pun membantah apabila pertemuan antara Jokowi dan kedua menteri PKB itu untuk meredam wacana angket terkait kecurangan pemilu tahun 2024. Salah satu akan dinilai oleh koalisi perubahan dan angket itu termasuk PKB. Di sisi lain, pengamat politik Rocky Gerung membayangkan Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar atau Caimin dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh hingga Ketua Golkar Erlangga Hartarto itu mengintip bahwa terdapat cacing kepanasan di istana, yaitu Joko Widodo, dan membiarkannya, menurut Rocky Gerung, Erlangga mengintip ruang politik Jokowi yang melemah, sehingga seperti memberitakan publik bahwa mantan wali kota Solo tidak akan menjadi pemimpin koalisi maupun ketua umum Golkar. Artinya Erlangga mengintip ruang politik Jokowi yang melemah dan mungkin kayak seperti loyo ya. Kalau kita bayangkan Caimin dan Surya Paloh itu juga sama, melihat Pak Jokowi itu udah mulai redup. Jadi tidak ada hal yang perlu ditakuti dari ketua-ketua umum dengan Pak Jokowi. Kelihatannya memang begitu. Jadi imajinasi Erlangga yang liar, termasuk juga Caimin dan Surya Paloh itu memang umum ya. Jadi enggak itu udah wajar lah kalau bahasanya. Kalau orang yang kuat jabatan melengsar dan orang menjauh itu menurut saya juga wajar. Dan Rocky Gerung kan punya analisa tersendiri, dan menurut saya analisa yang normatif saja, nggak usah terlalu ditanggapi yang serius, karena Rocky Gerung itu kan udah kebiasaan menganalisa sak enake dhewe ya. Jadi
Kalau kali ini memang betul dia, Pak Jokowi politiknya udah mulai lemah. Dan perlu diketahui Jokowi kan kepingin menjadi pemimpin koalisi besar dan layak menjadi ketua umum Golkar. Tapi kenyataannya kader Golkar pun banyak yang tidak sepakat. Dan yang terakhir bahwa rata-rata Golkar mengatakan ya, bahwa Golkar adalah menunggu respon dari PDI karena Pak Jokowi masih anggota PDI. Nah, titik inilah yang saya pribadi itu lucu, ya, lucu. Seharusnya Golkar terang-terangan menolak Jokowi, bukan kok bersandar sama PDI. Saat Gibran itu dijadikan wakil presiden, Golkar kan pasang badan pertama. Nah, kenapa sekarang pas Pak Jokowi yang dihujat sana sini sekarang Golkar mau melepas tangan? Artinya apa? Artinya Golkar itu sudah takut dekat dengan Jokowi. Karena saya Jokowi kan dihujat masyarakat, bukan dalam, luar negeri juga menghujat. Sehingga kasarnya Golkar ini takut kecipratan, ya tainya lah kalau kasarnya kan. Jadi beralasan bahwa menunggu PDI. PDI itu udah cuek bebek terhadap Jokowi. Mau salto kah mau apa, nggak ada urusannya. Orang mulai Gibran masuk ke cawapres tanpa ngomong itu udah dicuekin saja. Termasuk Bobi aja langsung dipecatin semua. Jadi ya Golkar terang-terangan aja gak ada masalah. Orang Jokowi udah lengser bulan 10 kok. Terang-terangan bahwa Golkar tidak mau menerima Jokowi sebagai ketua. Itu sudah selesai urusan, nggak usah pakai. Nggak enak karena kemarin Jokowi membantu Golkar lumayan kan, sehingga Golkar naik jadi posisi kedua sekarang setelah PDI. Ya Gerindra malah turun, aneh kan? Gerindra itu aneh. Yang ketua umum menjadi presiden, partai ini malah menurun. Nah ini kan ada selentingan-selentingan bahwa orang Gerindra itu kan jengkel dengan Pak Jokowi. Salah satunya kenapa yang di-endorse itu adalah Golkar, kok bukan Gerindra? Karena anaknya kan ngikut Gerindra itu. Ya itulah urusan mereka ya. Ya saya pikir ini sekedar analisa-analisa agar supaya untuk pembenaran pengetahuan kita. Terima kasih, Merdeka.